Dalam ajaran lama, baik dari Tiongkok maupun Tanah Jawa, manusia dipercaya memiliki kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, sebuah energi vital yang menjadi sumber kehidupan, ketahanan dan kesadaran. Dalam bahasa Tiongkok disebut Qi atau Qi, di Jawa dikenal sebagai tenaga dalam. Sedangkan dalam pandangan modern fisika kuantum, energi ini adalah getaran dasar yang membentuk seluruh realitas. Meski berbeda istilah, semuanya menunjuk pada hal yang sama, daya hidup yang mengalir dalam dirimu. Bayangkan tubuhmu bukan hanya kumpulan daging dan tulang, tetapi seperti samudra energi yang tak terlihat. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap tarikan napas adalah gelombang yang menggerakkan arus besar itu. Ketika arusnya lancar, tubuh terasa ringan, pikiran jernih, dan semangat menyala. Namun ketika arusnya terhambat oleh stres, kecemasan, atau kebencian, energi itu membeku, membuat tubuh lemah, hati gelisah, dan pikiran buram. Para tabib kuno Tiongkok memahami hal ini ribuan tahun lalu. Mereka mengajarkan keseimbangan yin dan yang, dua kutub yang harus harmonis agar energi vital mengalir sempurna. Sementara di Tanah Jawa, para empu dan resi berbicara tentang ngelmu kasampurnan, ilmu untuk mengenali aliran tenaga hidup dalam tubuh, melatih napas, menenangkan batin, dan menyatukan diri dengan kekuatan alam semesta. Keduanya bertemu dalam satu titik, kesadaran penuh terhadap diri sendiri. Fisika kuantum kemudian memberikan jembatan ilmiah bagi kebijaksanaan itu. Ia mengungkap bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk tubuh manusia, hanyalah bentuk dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Ketika kesadaranmu terfokus dan emosimu seimbang, frekuensimu meningkat dan tubuhmu mulai beresonansi dengan energi semesta yang lebih tinggi. Inilah saat di mana vitalitas meningkat, kreativitas tumbuh, dan kedamaian muncul tanpa sebab. Metode peningkatan energi vital bukanlah hal mistik. Ia nyata, dapat dilatih dan dirasakan. Mulainya sederhana, dari napas yang sadar. Ketika kamu menarik napas dengan penuh penghayatan, udara membawa partikel energi kehidupan, prana ki atau daya urip, masuk ke tubuhmu. Saat kamu menghembuskan napas perlahan, kamu melepaskan energi kotor dan stagnan. Setiap tarikan dan hembusan adalah pertukaran antara tubuh dan semesta. Inilah dasar dari metode kuno yang diajarkan para leluhur di berbagai budaya, bahwa dengan menyadari napas, tubuhmu menjadi jembatan antara dunia materi dan dunia energi. Dan begitu kamu mulai merasakan arus halus itu bergerak di dalam dirimu, hidup tidak lagi terasa berat. Kamu akan mulai memahami bahwa energi vital bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan disadari, dibersihkan, dan dibiarkan mengalir alami. Setiap manusia memiliki pusat tenaga yang berdiam di tubuhnya. Dalam ajaran Tiongkok, tempat itu dikenal sebagai Dantian, pusat penyimpanan Qi yang terletak di bawah pusar. Sebuah ruang sunyi tempat energi kehidupan berkumpul. Sementara dalam kebatinan Jawa, pusat itu disebut Pancer, titik keseimbangan antara rasa, jiwa, dan raga. Keduanya adalah inti dari keberadaan kita, tempat di mana napas dan kesadaran bertemu menjadi satu. Untuk menyalakan kembali energi vitalmu, mulailah dengan langkah paling sederhana namun paling dalam. Bernapas dengan penuh kesadaran. Duduklah tegak, biarkan tubuhmu rileks namun waspada. Tarik napas pelan lewat hidung. Bayangkan udara membawa cahaya ke dalam perut bagian bawah. Tahan sejenak, rasakan hangat yang mulai berdenyut lembut di sana. Lalu hembuskan perlahan, seolah membuang segala beban yang melekat di tubuhmu. Lakukan dengan ritme lembut, seperti ombak yang tenang memeluk pantai. Dengan setiap tarikan napas, kamu bukan hanya mengisi paru-parumu, tapi juga menghidupkan pusat energimu. Dalam pandangan kuantum, ini adalah cara tubuhmu mengatur ulang getaran atom dan sel-sel yang membentuk dirimu. Semakin dalam kesadaranmu, semakin kuat resonansi yang terbentuk. Gelombang otak mulai melambat, detak jantung menyatu dengan ritme bumi, dan energi vital mulai bergerak dari pusat perut ke seluruh tubuh. Para leluhur Jawa sering berkata, "Urip iku saka napas sing sadar." Hidup sejati datang dari napas yang disadari sepenuh hati. Sebab napas bukan sekadar udara. Ia adalah pesan halus dari sang sumber. Ketika kamu menapaskan kesadaran ke dalam setiap gerak napasmu, jiwa yang tercerai mulai menyatu kembali,
dan tubuhmu mulai dipenuhi rasa hidup yang menenangkan. Perpaduan teknik ini antara pernapasan dantian dari tradisi Tiongkok dan ngelmu rasa dari tanah Jawa adalah metode kuno yang kini sejalan dengan penemuan fisika kuantum, bahwa kesadaran manusia dapat memengaruhi medan energi di sekitarnya. Tubuhmu bukan hanya penerima energi, tapi juga pemancar. Dan setiap kali kamu bernapas dengan niat baik, kamu mengirimkan getaran yang menyembuhkan, baik untuk dirimu sendiri maupun bagi dunia di sekitarmu. Lama-kelamaan latihan ini menumbuhkan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Namun bisa kamu rasakan dengan jelas. Rasa hangat di dada, kedamaian di kepala, dan aliran halus yang menenangkan seluruh tubuh. Itulah tanda bahwa energi vitalmu mulai terbangun. Ia mengalir tanpa paksaan, seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri. Dalam tahap ini, jangan tergesa-gesa mencari hasil. Energi sejati tidak muncul dari ambisi, melainkan dari ketenangan. Biarkan napas menjadi guru dan kesunyian menjadi sahabat. Sebab di antara keduanya, tersimpan pintu menuju sumber tenaga yang tak pernah habis, daya kehidupan yang melimpah dan menyembuhkan. Ketika energi vital mulai mengalir bebas di dalam tubuhmu, perlahan kamu akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Tubuhmu menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi yang dulu sering bergolak kini terasa lebih seimbang. Inilah tahap di mana energi vital tidak lagi hanya menjadi daya fisik, tetapi berubah menjadi kekuatan spiritual, cahaya yang menuntun kesadaranmu menuju kedamaian sejati. Dalam ajaran para tabib Tiongkok, energi yang telah terlatih dan bersih akan naik dari dantian bawah menuju dantian tengah, bersemayam di jantung, pusat kasih dan rasa syukur. Sementara dalam ajaran Jawa, inilah momen ketika rasa sejati mulai berbicara. Rasa yang tidak lahir dari pikiran, tetapi dari getaran halus antara jiwa dan semesta. Keduanya menggambarkan proses yang sama. Ketika tenaga kehidupan naik tingkat menjadi cahaya kesadaran, secara ilmiah, proses ini bisa dijelaskan melalui fisika kuantum. Ketika seseorang berada dalam kondisi batin yang harmonis, gelombang otak dan jantungnya menjadi koheren dan medan elektromagnetik tubuhnya memancarkan pola yang lebih teratur. Inilah yang disebut resonansi tinggi, keadaan di mana energi dalam diri bergetar, serempak dengan energi alam. Pada titik ini, kamu tidak hanya hidup tapi terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Orang Jawa menyebutnya urip kang wus nyawiji karo jagad raya. Artinya, hidup yang telah menyatu dengan semesta. Dalam keadaan ini, kamu mulai merasakan bahwa setiap napas, setiap gerak, dan bahkan setiap diam adalah bagian dari tarian kosmis yang sempurna. Kamu tidak lagi melawan arus kehidupan, tetapi mengalir bersamanya dengan lembut dan penuh kesadaran. Energi vital yang telah murni tidak lagi hanya memperkuat tubuh, tetapi juga membuka pintu intuisi dan kebijaksanaan. Kamu menjadi lebih peka terhadap getaran di sekitarmu, mampu merasakan kehadiran orang, memahami suasana, bahkan menangkap pesan halus yang biasanya terlewat oleh logika biasa. Namun, kepekaan ini bukan untuk menunjukkan kehebatan, melainkan untuk melatih empati dan welas asih. Sebab semakin kuat energimu, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keseimbangannya. Disinilah letak rahasia sejati ajaran kuno itu. Energi bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kesadaran. Kekuatan sejati bukanlah yang membuat orang lain tunduk, tetapi yang menuntun hati menuju kedamaian tanpa pamrih. Maka jangan heran, semakin dalam latihanmu, semakin kamu merasa sederhana, tenang dan ringan dalam menjalani hidup. Ketika energi vital berubah menjadi cahaya kesadaran, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih hidup. Bukan karena kamu memiliki sesuatu yang baru, melainkan karena kamu menyadari sesuatu yang telah ada di dalam dirimu sejak awal. Sebuah sinar kecil yang selalu menunggu untuk dinyalakan. Dan begitu ia menyala, dunia di sekitarmu pun ikut bercahaya. Energi vital yang telah terbangun di dalam dirimu bukan sekadar untuk disimpan, melainkan untuk dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan. Sama seperti air yang akan menjadi jernih hanya jika terus mengalir. Energi pun akan tetap murni jika digunakan dengan niat dan kesadaran yang benar. Setiap aktivitas sekecil apapun
bisa menjadi jalan bagi energi itu untuk bergerak dan menyembuhkan. Ketika kamu bangun di pagi hari, sadari napasmu, tarik perlahan, rasakan arus hangat yang mengalir dari pusar hingga ke dada. Itu bukan hanya udara, tetapi ki tenaga hidup yang mulai berputar. Dalam tradisi Tiongkok, saat energi mengalir dari dantian ke seluruh tubuh, organ-organ menjadi seimbang. Darah bergerak dengan ritme sempurna dan tubuh memancarkan vitalitas alami. Dalam ajaran Jawa, keadaan ini disebut urip kang waras lan sumringah, hidup yang sehat dan bercahaya dari dalam. Dengan kesadaran ini, setiap tindakan menjadi ritual kecil. Ketika kamu berjalan, kamu bisa melangkah sambil merasakan bumi di bawah kaki. Ketika kamu bekerja, kamu dapat melakukannya tanpa tergesa, membiarkan energi vital mengalir dari pusat perut ke tangan, membuat hasil kerja terasa lebih hidup dan bermakna. Bahkan ketika kamu berbicara, getaran suaramu membawa pancaran energi yang bisa menenangkan orang lain. Ilmu modern kini mulai memahami hal ini melalui konsep medan energi bioelektrik tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia memancarkan frekuensi yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Pikiran positif, emosi tenang, dan napas teratur menciptakan pola medan energi yang stabil yang secara alami menarik hal-hal baik kesehatan, keberuntungan, dan hubungan harmonis. Inilah yang dulu disebut para leluhur sebagai rezeki dari dalam. Sebuah keberlimpahan yang lahir bukan dari usaha keras semata, tetapi dari keseimbangan antara tubuh, rasa, dan kesadaran. Ketika energimu bersih dan stabil, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu tampak rumit mulai terasa sederhana. Masalah yang dulu menekan kini menjadi guru yang mengajarkan ketenangan. Kamu mulai memahami bahwa setiap peristiwa, setiap pertemuan adalah bagian dari arus besar kehidupan yang saling terhubung. Semesta tidak lagi tampak sebagai sesuatu di luar dirimu, tetapi sebagai cerminan dari energi yang kamu pancarkan dari dalam. Para guru kebatinan Jawa sering berkata, "Sing bisa ngreksa rasa bakal ngreksa jagat." Siapa yang mampu menjaga getaran hatinya akan mampu menjaga keseimbangan dunia di sekitarnya. Inilah esensi dari kehidupan yang bertenaga dan penuh makna. Ketika energi vitalmu tidak hanya menguatkan dirimu, tetapi juga menenangkan orang lain dan menyembuhkan alam di sekitarmu. Sebab pada akhirnya, energi yang kamu bangkitkan bukanlah milikmu semata. Ia adalah bagian dari denyut kehidupan yang lebih besar, yang mengalir dari langit, bumi, dan setiap makhluk hidup. Setelah perjalanan panjang menyelami napas, kesadaran, dan getaran kehidupan, kamu akan tiba pada satu titik pemahaman yang lembut bahwa energi vital sejati bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang perlu disadari dan dijaga agar tetap mengalir alami. Ia adalah denyut kehidupan yang telah ada sejak kamu pertama kali menarik napas di dunia ini. Dan ketika kamu belajar untuk tidak menghalanginya, energi itu mulai menuntunmu menuju ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam filsafat Tiongkok, inilah tahap di mana Qi menyatu dengan Shen. Energi vital bertemu dengan kesadaran roh. Sedangkan dalam ajaran kebatinan Jawa, keadaan ini disebut kasampurnan rasa saat jiwa, raga, dan pikiran bersatu dalam harmoni tanpa perlawanan. Dalam bahasa fisika kuantum, ini adalah keadaan koherensi sempurna antara energi tubuh dan medan energi universal. Kamu menjadi bagian dari tarian kosmis yang lebih besar, dan seluruh alam merespons dengan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata. Pada tahap ini, kamu tidak lagi memisahkan dunia spiritual dan dunia nyata. Bekerja, berbicara, makan, berjalan, semua menjadi latihan kesadaran. Kamu menyadari bahwa setiap gerak tubuh adalah bentuk doa, setiap tarikan napas adalah persembahan, dan setiap keheningan adalah jembatan menuju sumber kehidupan. Energi vital yang dulu kamu latih kini mengalir alami, mengisi setiap sel tubuh dengan rasa damai, dan memancar keluar tanpa kamu sadari. Para leluhur Jawa selalu menekankan satu hal penting. Wong sing eling lan waspada, ora bakal kehabisan tenaga urip. Orang yang sadar dan berjaga dalam setiap langkahnya tidak akan pernah kehilangan daya hidupnya. Kesadaran itulah kunci menjaga energi, agar tidak bocor oleh emosi, keserakahan, atau ketakutan. Sebab, energi yang besar tanpa kebijaksanaan akan menguras diri, tetapi energi yang dijaga dengan rasa syukur akan terus berlipat tanpa batas.
Maka disinilah letak rahasia terakhir dari metode ini. Syukur yang dalam, bukan hanya ucapan di bibir, tetapi getaran yang muncul dari hati yang tenang. Ketika kamu bersyukur, medan energi tubuhmu beresonansi dengan frekuensi tertinggi, frekuensi cinta, penerimaan dan keseimbangan. Inilah yang membuat stamina spiritualmu bertahan meski tubuh lelah, yang membuat hatimu hangat meski dunia di luar sedang dingin. Pada akhirnya, perjalanan energi vital bukanlah perjalanan menuju sesuatu di luar dirimu. Ia adalah perjalanan pulang, kembali ke sumber cahaya yang telah menyala di dalam dada sejak awal. Ketika kamu menyadari itu, hidup menjadi sederhana. Kamu tidak lagi berusaha menjadi kuat, karena kamu sudah menyadari bahwa kekuatan itu adalah dirimu sendiri. Dan di sanalah kamu akan menemukan kedamaian yang sejati, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu telah menyatu dengan arus kehidupan yang tak pernah berhenti mengalir, tenang, lembut, dan penuh cinta.